Candi Ceto, Sukuh, dan Penataran adalah 3 buah candi yang sampai hari ini masih diselimuti misteri besar. Ceto maupun Sukuh berbentuk piramida terpenggal. Kedua pun sama-sama berada di lereng Gunung Lawu dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Sejumlah arkeolog Indonesia mengatakan bahwa Candi Ceto dan Sukuh dibuat pada akhir zaman Majapahit di abad ke-15 Masehi. Jika benar demikian, keduanya tergolong masih muda dalam kacamata sejarah. Jika ini digolongkan dalam candi Hindu, maka bentuknya yang tidak lazim seperti candi-candi Hindu lainnya di seluruh dunia. Serta menyimpan simbolisme yang aneh, jika dibandingkan dari candi-candi Hindu lainnya. Keanehan Candi Ceto, Sukuh, dan juga Penataran, menarik perhatian dari Yayasan Turangga Seta, sebuah komunitas penyuka sejarah kebesaran Nusantara. Mereka membuat daftar beberapa kejanggalan seperti berikut ini. Pertama, bebatuan asal candi. Menurut perhitungan sejumlah arkeolog, Ceto dibangun pada akhir zaman Majapahit, di kala kekuasaan Prabu Brawijaya kelima. Namun melihat bentuk fisik, baik Ceto maupun Sukuh, terbuat dari batuan kali yang dipahat, dan disusun menjadi satu. Padahal, candi-candi pada era Majapahit, biasanya terbuat dari susunan batu bata, karena di zaman Majapahit sudah dikenal luas produksi pembuatan batu bata dari tanah liat. Kemudian, berbagai relief yang terdapat pada Candi Ceto dan Sukuh, tingkat presisi dan kerapian pemahatannya masih sangat sederhana, seolah di kala itu belum ditemukan alat-alat pahat yang lebih modern, dan belum ada tukang pahat yang terampil, atau belum ditemukan teknik pahat yang lebih maju. Hal ini sangat berbeda dengan relief-relief di era Majapahit yang lebih detail dan rumit. Selanjutnya, bentuk beberapa patung tidak menggambarkan sosok orang Jawa yang ada pada masa itu, namun justru lebih menyerupai sosok orang Sumeria. Memang, tidak semua patung seperti ini, karena ada banyak pula patung yang sosoknya mewakili orang Jawa pada masa itu. Walau bagaimanapun, tetap saja dipertanyakan mengapa ada patung-patung mirip orang Sumeria di tempat ini mengemuka. Selain itu, pahatan wajah, bentuk mata, potongan rambut, pakaian, serta perhiasan pada patung-patung di sini, juga ada yang tidak mencerminkan model orang Jawa, melainkan bangsa Sumeria, Viking, Mayan, Romawi, dan Yunani. Kita mengetahui, jika sampai sekarang, para sejarawan mengklaim jika peradaban Sumeria, merupakan peradaban tertua yang pernah ditemukan di bumi. Ada pula patung orang Sumeria, yang digambarkan dengan wajah memelas atau ketakutan, dengan posisi badan seperti orang yang menyerah atau takluk. Sekali lagi kita perhatikan, patung yang patut diduga adalah sosok dari orang Sumeria yang berada di Candi Ceto, dengan sebuah relief yang berada di Monte Alban, di Meksiko menunjukkan sebuah kemiripan. Pada kedua gambar ini, sama-sama tergambar sosok yang sedang dalam ketakutan, takluk dan menyembah, atau menghormati. Salah satu contoh, patung ini telinganya tidak menggunakan sumping seperti orang Jawa kebanyakan, namun menggunakan anting-anting. Pada lengan tangan, orang Jawa biasanya menggunakan kelat bahu seperti yang sekarang masih tersimpan di Museum Gajah Jakarta, namun pada patung ini tidak. Pergelangan tangan orang Jawa biasanya juga memakai gelang jenis keroncong, tetapi pada patung ini malah terlihat menggunakan gelang yang sangat mirip dengan jam tangan atau arloji. Asal tahu saja, gelang sejenis ini merupakan gelang ciri khas orang-orang Sumeria. Sudah menjadi tradisi orang Sumeria, jika perhiasan berupa gelang yang menyerupai jam tangan, hanya digunakan oleh mereka yang berasal dari kalangan bangsawan dan ksatria. Begitu juga dengan bentuk mahkota rambut dan jenggotnya. Pertanyaannya, mengapa ada patung mirip orang Sumeria yang menurut literatur telah ada pada zaman 3000 sampai 4000 tahun sebelum Masehi di Candi Ceto? Jika mereka dianggap manusia pertama yang beradab, maka mengapa mereka dibuat seperti orang takluk di lereng Gunung Lawu ini? Benarkah Ceto dan Sukuh dibangun pada abad ke-15 Masehi? Atau malah usianya jauh lebih tua lagi? Apakah nenek moyang kita dahulu kala pernah bergaul dengan orang Sumeria dalam satu waktu, yang berarti peradaban di sini sudah ribuan tahun sebelum Masehi? Apakah peradaban kita sudah lebih maju dari mereka, sehingga mereka terlihat takluk? Tak jauh dari Candi Ceto, terdapat Candi Sukuh. Keduanya sama-sama berdiri di lereng Gunung Lawu. Sukuh lebih populer, disebabkan bentuknya yang unik, mirip dengan bangunan-bangunan piramida yang ada di Mesir,
Chichén Itzá, dan Tenochtitlan di Meksiko, serta Copan di Honduras, hanya saja ukurannya lebih kecil. Selain bentuknya, salah satu yang menarik di suku adalah patung berbadan manusia, namun memiliki sayap. Di depan, patung ini kepalanya hilang, namun di belakang candi terdapat beberapa patung dengan sosok yang sama, namun kepalanya masih ada dan berbentuk kepala burung. Para arkeolog menganggap, ini sebagai penjelmaan dari burung Garuda, atau Jatayu. Boleh saja mereka menganggapnya demikian, namun dunia lebih mengenal simbol manusia bersayap dengan kepala burung sebagai Horus, the famous birdhead Haggadah, yang berasal dari bangsa Yahudi. Perhatikan juga kemiripan manusia berkepala burung pada gambar-gambar ini. Gambar di samping kiri adalah patung sosok Pazuzu yang terbuat dari batu hitam yang berasal dari Babilonia. Gambar di samping kanan adalah patung yang berasal dari peradaban Assyrian, begitu juga gambar di bawahnya adalah lempengan perunggu berlapis emas yang juga berasal dari Assyrian. Hubungan apakah di masa lalu antara leluhur bangsa kita dengan bangsa Maya, bangsa Sumeria, Babilonia, Assyrian, dan spesies manusia berkepala burung? Kemudian kita lihat Candi Penataran. Di sini terdapat banyak relief sebagai sosok yang seolah-olah takluk kepada yang berkuasa di Candi Penataran. Sayang sebagian relief sudah rusak, namun untungnya beberapa bagian masih dapat dikenali. Pada relief ini, terlihat ada 3 orang di belakang orang yang sedang duduk, dan di depannya ada 2 orang yang sedang menyembah. Kalau diperhatikan dengan jeli, orang yang paling kiri seperti orang yang berpakaian dari suku bangsa Han, atau Cina, lalu di depannya mirip orang yang tergambar di Angkor Wat bangsa Champa, dan di depannya lagi mirip orang dari suku Maya, Inca, atau Copan, yang berasal dari Amerika Latin. Sedangkan, salah satu yang berjongkok di depan paling kanan, terlihat orang yang bertutup kepala seperti orang Yahudi. Dari gambar ini bisa diperkirakan, yang disembah, adalah yang duduk. Sementara 3 orang yang berdiri di belakang yang duduk, adalah pengawalnya. Kemudian dari kedua gambar ini, terlihat ada 2 relief yang seperti menggunakan peci. Pakaian seperti ini, bisa kita temui di daerah Turki, India, sampai dengan Pakistan. Relief ini mirip dengan orang dari Timur Tengah. Patung sosok seperti perempuan ini adalah orang dari Babylon dan Sumeria. Kita lanjut pada relief yang terlihat ada 3 orang yang bukan berpakaian ala kerajaan kita. Posisi mereka menyembah dan duduk di bawah, sepintas dari cara berpakaiannya mirip orang Mesir. Jadi siapakah mereka, dan sedang apa di sana? Setelah dicermati dengan lebih jeli, relief ini diperkirakan adalah gambaran dari 3 orang wanita, karena tidak berjanggut. Kalau dianggap wanita Jepang maupun Korea, ada ketidaksamaan yang terletak di model tutup rambut. Dan apabila dikatakan mirip sorban dari India, maka biasanya yang menggunakan adalah laki-laki, dan selalu digambarkan berjenggot. Pada gambar ini, terlihat relief seorang putri dengan rambutnya yang agak bergelombang, yang merupakan ciri khas dari putri-putri di Romawi. Pada relief-relief yang berada di tingkat 2 bangunan Siti Hinggil Candi Penataran, sangat jelas menunjukkan penaklukan suatu bangsa yang mirip dengan bangsa Indian. Leluhur Nusantara, berhasil mengambil alih salah satu kereta berkuda dan memanah ke arah lawan. Kemudian, leluhur Nusantara berhasil menusuk panglima dari bangsa Indian dari benua Amerika. Suku Indian melakukan penambahan pasukan untuk menyerang leluhur Nusantara. Ini terlihat bala bantuan Indian yang terburu-buru dan berlari menuju ke medan perang dengan mengajak serta kekuatan pasukan gajah. Sesaat setelah berhasil dikuasai, salah satu nenek moyang kita dinobatkan menjadi adipati di sana. Terdapat gambar pohon kaktus, dan pohon ini asli dari benua Amerika bangsa Indian, dan digambarkan mempunyai sejenis pasukan gajah, dan gajah tersebut seperti gajah sekarang, tidak menyerupai mamut. Relief gajah, bisa kita temukan di daerah Copan Honduras, sejenis dengan yang digambarkan leluhur kita di Candi Penataran. Dengan bukti relief gajah dan kaktus, maka dapat diperkirakan, bahwa bangsa yang ditaklukkan leluhur kita, adalah bangsa Maya dari kerajaan Copan, yang sekarang terletak di negara Honduras. Menurut para ahli, di Amerika, gajah sudah punah 6.500 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah leluhur kita sudah punya peradaban di 6.500 tahun yang lalu? Sementara pada gambar di kanan adalah sosok prajurit bangsa Maya dari kerajaan Copan yang sekarang terletak di Honduras.
Pada satu sisi di bagian bawah dari Siti Hinggil di Candi Penataran, terdapat relief raksasa, yang ada kesamaannya pada patung-patung dan topeng Rangda di Bali. Kesamaan bentuk dan wajah, terdapat pula pada patung relief raksasa yang ditemukan di Mexico City, di mana disebutkan oleh para arkeolog bahwa sosok itu merupakan Raja Aztec. Di pelataran Candi Penataran, terdapat beberapa bentuk patung penjaga raksasa, atau yang biasa disebut dengan Dwarapala. Di peradaban bangsa Maya, juga terdapat patung penjaga raksasa. Yang sangat menarik, adalah posisi gada yang sama-sama diletakkan miring pada bahu, aksesoris kepala, dan busana yang nyaris sama. Hanya pada patung kecil raksasa penjaga di Candi Penataran, diwujudkan dengan ornamen yang lebih detail. Pada relief ini, kita juga dapat melihat ada sosok yang bertutup kepala, tapi tidak menunjukkan berasal dari Indonesia. Gambaran relief ini menyatakan bahwa manusia kera dan raksasa adalah ras lain yang waktu itu ada. Ciri mereka adalah gigi bertaring serta bermuka buas, sangat senang memangsa bangsa manusia, rambut lebih tebal atau gimbal. Tidak seperti di teori Darwin yang menceritakan manusia berasal dari kera. Ini membuktikan bahwa di zaman itu, manusia biasa, manusia kera, dan raksasa memang ada, dan hidup saling berdampingan. Para raksasa kera memiliki kebudayaan yang mirip dengan kebudayaan manusia di era tersebut. Gambar relief ini menunjukkan sosok manusia kera yang berdiri tegak. Ciri-ciri kera terdapat pada ekornya yang menjulang ke atas, namun tangan dan telapak kakinya sudah mirip dengan manusia. Mereka juga menggunakan perhiasan yang mirip dengan manusia di waktu itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia kera yang berdiri tegak memang ada, dan merupakan spesies yang berbeda dari manusia. Kemungkinan besar, bangsa mereka sudah punah karena kalah dominasi wilayah dengan bangsa manusia. Pada zaman berdirinya Candi Penataran, dapat disimpulkan bahwa telah ada 3 jenis spesies yang sudah mempunyai peradaban, yaitu bangsa manusia, bangsa raksasa, dan bangsa manusia kera yang berdiri tegak. Dalam tata cara kematian, manusia pada zaman dahulu kalau meninggal akan dibakar menjadi abu, sehingga fosilnya tidak akan ditemukan. Jadi dapat diperkirakan, fosil manusia kera yang berdiri tegak, bukanlah bangsa manusia. Begitu juga fosil seperti manusia yang bertaring dan bertubuh tinggi, juga bukan merupakan ras yang menurunkan manusia di masa sekarang.